Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh ketemu lagi dalam renungan 100 hari dan kita telah ada di hari yang ke-74. Ya, puji Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kita semua sampai pada saat ini. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga atas tuntunan, pemeliharaan dan kasih-Mu, sehingga kami ada lagi di saat ini Tuhan dengan segala sukacita. Kami telah siapkan kehidupan kami untuk mempelajari firman-Mu. Rapi kami dengan kuasa surga, agar firman ini boleh berguna, bermanfaat, menguatkan iman percaya kami dalam pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk menyambut apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini yang akan kita pelajari bersama yaitulah menginsafkan dan menyelamatkan. Ayat pembimbing kita terdapat di dalam Yohanes pasal 16, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau bertolak dari ayat pembimbing kita tadi, maka kita harus mengerti atau paham secara utuh akan karya keselamatan itu. Nah, Bapa adalah yang merencanakan keselamatan dari kekekalan. Kemudian Anak atau Tuhan Yesus adalah pribadi yang datang ke dalam dunia melaksanakan keselamatan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Sementara Roh Kudus adalah pribadi yang mengaplikasikan keselamatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kita berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang mengaplikasikan keselamatan yang telah digenapi oleh Kristus. Karena itulah maka Yesus mengatakan, lebih baik kalau aku pergi. Nah, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi apa kaitannya dengan kita yang ada sekarang ini dan generasi yang ada? Tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, maka saudara dan saya tidak akan mengerti karya keselamatan yang terjadi di kayu salib. Kita tidak paham apa maksud peristiwa di kayu salib itu. Nah, inilah merupakan karya keselamatan Allah secara utuh bagi dunia ini. Bapa merencanakan, Anak menggenapi, lalu kemudian Roh Kudus menginsafkan. Nah, ada 3 hal bertolak dari ayat pembimbing kita tadi, atau ayat tema kita tadi. Ada 3 hal yang perlu kita pahami sebagai orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 18 ayat 8 bagian A,
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Kata insaf di sini artinya, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya sadar, mengerti benar, atau yakin benar. Berarti bahwa peran Roh Kudus adalah menyadarkan, memberikan pengertian yang benar, lalu kemudian meyakinkan kita akan sesuatu. Nah, jadi Roh Kudus menyatakan keselamatan dan menyadarkan hati manusia sehingga kita dapat mengenal segala hal yang terkait dengan kehidupan kita. Lalu kemudian kita dapat mengarahkan kehidupan kita ini pada jalan yang benar. Nah, manusia tidak percaya akan firman Tuhan, tidak yakin akan apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kehidupannya. Maka Roh Kudus, dia dapat mengekspos dosa itu, lalu kemudian memberikan kesadaran kepada kita manusia, lalu kemudian kita dapat mengarahkan kehidupan kita ini kepada Kristus. Peran Roh Kudus ada di situ. Oleh karena itu maka kita sebagai manusia tidak bisa menginsafkan diri kita sendiri. Harus ada Roh Kudus. Kemudian yang berikut, yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman Allah. Yohanes pasal 16 ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, setelah menyadarkan manusia akan dosa, maka Roh Kudus juga akan menginsafkan manusia akan penghakiman Allah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, kita akan menganggap enteng kebenaran dan kelapangan hati Allah. Kita tidak akan tahu maksud kemurahan Allah yang menuntun kepada suatu pertobatan dan menganggap bahwa penghakiman Allah itu tidak berarti sama sekali dalam hidup ini. Oleh karena itu maka sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena Allah melakukan intervensi kepada kita sebagai orang berdosa. Poin yang ketiga adalah Roh Kudus menginsafkan manusia akan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 dan ayat 26, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, pada saat Yesus kembali kepada Bapa, itu berarti bahwa segala karyanya di kayu salib diterima oleh Bapa. Maka setiap kita yang beriman dipersatukan dengan Kristus di dalam kebenarannya. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita ini dengan karya Allah yang begitu luar biasa yang orang sendiri sebagai manusia tidak paham akan hal tersebut. Dalam kutipan pena inspirasi hamba Tuhan dalam buku Kisah Para Rasul halaman 41 dikatakan begini. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pantekosta sampai pada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Dan kepada semua orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus datang sebagai penasihat, sebagai penyuci, sebagai pembimbing, dan sebagai saksi. Itulah fungsi dan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu maka tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, kita harus ikut.
Karena senantiasa Dia mengarahkan kita dan membawa kita kepada jalan kebenaran Kristus. Tuhan kiranya memberkati firman ini bagi kita sekalian, sehingga lewat firman-Nya pada saat ini kita dapat sadar, kita dapat insaf akan hidup dan kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kami kembali naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Roh Kudus-Mu hadir bersama kami dan menuntun kami dalam mempelajari kebenaran firman-Mu di saat ini. Tolong kami Tuhan, agar peran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, memberikan kesadaran, menginsafkan kehidupan kami, sehingga kami tetap ada bersama Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami percaya kami akan menang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, oleh karena fungsi dan peran Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk menikmati kebahagiaan dan berkat-berkat janji Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, berkati seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tengah berada di rumah kami masing-masing oleh karena situasi kondisi ini. Kasih dan penyertaan surga akan selalu menuntun setiap hidup kami masing-masing, sehingga kami tetap ada bersama Tuhan dan menaruh pengharapan kami kepadamu ya Allah, dan senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap menikmati berkat dan sukacita dalam hidup ini. Berkati kami dalam renungan kami selanjutnya untuk waktu-waktu yang akan datang. Biarlah kiranya waktu yang indah kami selalu manfaatkan untuk bersama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang kekasih, renungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.